Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Daniel Timothy dan saya sekarang pelayanan di salah satu pos di bawah GKY Palembang, tepatnya GKY Kebun Jeruk namanya. Jadi ada satu wilayah di Palembang dan status saat ini menggembalakan jemaat yang ada di sana. Gitu. Jadi memang cakupan pelayanannya bukan hanya khusus di pemuda, tetapi juga jemaat pada umumnya. Ada yang jemaat umum, ada yang remaja pemuda, dan juga yang sekolah minggu. Kurang seperti itu. Oke. Jadi luar biasa nih ya, dari anak-anak sampai dewasa, orang tua dilayani semua. Terima kasih untuk kesediaannya dan sudah beristri ya Daniel ya? Sudah beristri sudah. ya? Sudah beristri. Sudah. Ya. Baik, kita langsung aja mulai ya. Dan tentang tema malam hari ini. Tema malam hari ini tentang friend zone. Ya, atau istilah lainnya TTM. Teman tapi mesra. Dan boleh kasih tahu kepada kita apa sih sebenarnya friendzone atau TTM? Ya mungkin ada orang masih belum terlalu tahu apa itu friendzone atau TTM. Kalau TTM kan tentu sebuah akronim ya. Jadi memang kalau kita lihat sudah banyak istilah mengenai TTM sendiri. Tadi Ko Hervi juga ada sampaikan mengenai teman tapi mesra. Tapi ada juga orang di luar sana yang kemudian mengatakan teman-teman menggila. Wah, ini biasanya yang anak-anak muda yang suka hangout keluar bareng teman. Atau TTM juga teman-teman makan bisa diartikan begitu. Tapi memang malam hari ini kita akan sama-sama bahas soal yang lebih spesifik yang Pak Hervi tadi bilang mengenai teman tapi mesra gitu. Nah, jadi memang teman-teman sekalian mengenai teman tapi mesra ini sebenarnya dimulai sejak kapan sih gitu ya. Jadi kan memang mungkin ada teman-teman yang mungkin penasaran istilah TTM itu muncul kapan. Nah, persisnya sebenarnya istilah TTM itu muncul di tahun 2005. Kalau teman-teman yang mungkin seangkatan saya atau seangkatan dengan Ko Hervi tentu tahu satu grup band girl namanya Ratu. Nah, tahun 2005 mereka ini merilis satu lagu judulnya TTM. Kepanjangannya Teman Tapi Mesra. Waktu itu personil mereka berdua. Yang pertama itu Maya Ahmad, yang kedua itu Mulan Jamela. Nah, dari situ istilah TTM mulai populer teman-teman sekalian. Dan kemudian berkembang sampai dengan saat ini. 2018 istilah TTM sebenarnya muncul lagi di perfilman Indonesia. Tapi dengan arti yang berbeda, teman tapi menikah. Nah, ini hanya bercanda aja sih gitu. Mungkin teman-teman atau Ko Hervi pasti sudah nonton lah sedikit-sedikit lah. Gitu. Nonton saya teman-teman menikah itu. Ya gitu. Jadi jadi friendzone sama TTM ini sama ya? Ya teman-teman mesra ini ya, kan friendzone. Jadi kalau friendzone kalau diterjemahkan bebas kan zona pertemanan. Gitu ya. Cuman memang di dalam zona pertemanan itu ada sebuah penyimpangan lah kalau aku bisa bilang ya. Penyimpangan di mana statusnya dibilang teman enggak pure teman, tapi dibilang pacar enggak juga. Tapi dalam relasinya mengarah ke sana. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya ya tadi agak menyimpang lah ya. Bukan agak lagi, malah menyimpang. Nah, itu makanya topik ini sebenarnya patut untuk kita bahas gitu. Loh, kenapa nggak boleh? Kenapa menyimpang nih? Kan oke lah. Mungkin ada beberapa yang oke lah. Yang penting kan dia bisa curhatku, teman baikku. Walaupun karena udah dari kecil berteman baik, bersahabat dia. Perasaan-perasaan itu kayaknya cuma mungkin sesaat atau gimana ya. Atau mungkin itu cuma hanya emosi semata-mata gitu loh. Sebenarnya boleh nggak sih friendzone itu atau TTM itu? Kenapa harus bilang menyimpang? Nah itu justru semuanya penasaran kan. Jadi sebelum ini makin banyak yang nonton, aku nggak mau kasih tau rahasianya dulu, Pak Hervi. Tunggu banyak dulu. Jadi teman-teman undang dulu, baru nanti kita bahas. Nah, bercanda. Iya. Tidak bisa. Nah, maka dari itu kita mesti
bahas malam hari ini, Ko Herfi. Nah, sebenarnya soal TTM ini bukan hanya muncul sejak tahun 2005, tapi sebenarnya fenomena ini sudah berlangsung mungkin bisa dikatakan di dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia gitu. Nah, kalau teman-teman mungkin masih ingat film Spider-Man 1 dan juga atau Spider-Man 2 itu lupa. Nah, itu dirilis tahun 2002 dan 2004. Nah, di film itu kalau teman-teman masih ingat, ada satu scene di mana pacarnya si Peter Parker atau cewek yang dekat dengan si Peter Parker ini, dia main-main ke rumah anak dari Green Goblin. Di situ ada satu scene yang cukup kuat menggambarkan TTM tadi. Dan film ini dirilis sebelum grup band Ratu ini merilis lagu TTM tadi. Dan sebelum-sebelumnya kalau kita lihat di dalam lagu atau mungkin ekspresi seni, ekspresi film, sebelum tahun 2000 juga sudah menggambarkan hal itu. Dan hal ini sebenarnya menjadi sesuatu hal yang tentu tidak patut begitu ya. Karena relasinya batasnya itu tidak clear antara teman atau sebenarnya pacar, begitulah kalau kita bisa bilang. Jadi antara mau serius, tidak serius dan lain sebagainya. Begitu Ko Herfi. Loh, kalau begitu sekarang pertanyaannya batasnya gimana dong kalau berteman ya? Supaya ya, dengan pacar ini batasnya gimana nih? Ini kan kadang-kadang yang belum pacaran ini agak bingung ini ya. Betul. Punya teman dekat tapi bukan pacar ya. Gimana tuh? Kalau kita perhatikan dari yang paparan sejarah yang tadi sudah kita bahas di awal Ko Herfi, sebenarnya itu membuat satu efek berkelanjutan sampai dengan anak-anak muda zaman sekarang. Jadi pertama mulai dari ekspresi film ya. Film itu kan ekspresi seni juga maksudnya, ekspresi seni. Mulai dari film, mereka yang menonton itu sudah tanda kutip teracuni. Lalu kemudian di tahun 2005 salah satu tokoh Indonesia juga yang tadi sudah disebutkan mempopulerkan sebuah lagu yang berdengung sampai dengan sekarang dan istilahnya dipakai TTM. Dan kemudian ini yang menarik, beberapa bulan lalu, kurang lebih 4 bulan lalu, ada satu challenge tantangan di TikTok. Nah, aplikasi TikTok ini kan sudah merakyat nih. Mungkin kita juga pakai begitu. Ada satu challenge, teman-teman bisa cek hashtag kissing your best friend. Arti bebasnya mencium teman baikmu. Nah, ini kan sudah jadi salah kaprah begitu. Artinya pemikiran kita dari sepanjang sejarah yang tadi sudah dipaparin, dari dulu bertahun-tahun yang lalu sampai dengan 2020 ini, sepertinya media itu menggiring satu opini. Dan ini kita harus waspadai. Ini bisa jadi topik lain lagi sih mengenai bahaya media di zaman sekarang. Menggiring opini sehingga batas antara pertemanan dan pacar itu kabur. Dan hal itu yang sama sekali tidak sesuai dengan prinsip Alkitab. Nanti kita akan bahas berikutnya. Soal mencium itu kan sesuatu yang sebenarnya sudah sangat eksklusif lah ya, begitu. Dan hal itu sebenarnya bisa dilakukan di dalam konteks pernikahan yang kudus, begitu. Tetapi ini sudah dilakukan, malah dikatakan kissing your best friend, teman baik, lalu kemudian dicium, begitu. Nah, di YouTube juga banyak, gitu, teman-teman. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat kacau. Malah Ko Herfi, ada satu artikel yang aku baca saat mempersiapkan hal ini. Dia tulis begini, dalam bahasa Inggris, melakukan, ya ini yang lebih parah ya, melakukan hubungan seks dengan teman tidak akan meruntuhkan pertemanan, tapi hanya akan mengubah dinamika relasi di antara kalian. Dari semua hal yang sudah kita paparin ini, nanti jatuhnya bisa yang paling gawat itu seperti artikel yang aku baca tadi, begitu ya. Ini dimulai dari prinsip pertemanan yang tidak clear atau batas pertemanan yang tidak clear tadi. Jadi diawali dari yang mungkin awalnya berteman, tapi kemudian ya sudahlah ya, berteman, saling mengisi ya sama-sama nyaman lah kata orang begitu ya. Lalu kemudian dijalanin terus, dikasih imbuhan-imbuhan perhatian,
dikasih sedikit muatan emosi, dikasih dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian membawa kepada sesuatu yang berbahaya karena ternyata itu sudah di luar dari batas sewajarnya. Yang jadi masalah adalah ketika itu berada di tengah-tengah. Teman, dibilang teman juga enggak, dibilang pacar juga enggak gitu. Nah, statusnya ngambang gitu. Satu orang bilang begini, ini Dr. Jess O'Reilly. Dia mengatakan begini, jika kamu memandang seks atau kehidupan seksual sebagai sesuatu hal yang bisa kamu sharingkan atau berbagi dengan banyak orang, mungkin pertemanan di antara kalian akan baik-baik saja. Akan berbeda jika kamu memandang bahwa kehidupan tentang seksual itu menjadi sesuatu hal yang sangat eksklusif dan kudus. Maka bisa jadi kamu akan hubungan pertemanan kalian akan retak. Nah, pertanyaannya adalah bagi setiap kita yang ikut mendengar, posisi kita ini di mana nih? Gitu. Kita setuju dengan statement Ibu O'Reilly ini tentang yang pertama bahwa kita bisa men-share kehidupan seks itu dengan banyak orang, artinya bukan sesuatu yang kudus, atau kita memandang bahwa relasi yang intim itu juga adalah satu bagian iman kita, begitu, di dalam Yesus Kristus. Nah, kita harus clear dulu soal itu. Lalu gini, Ko Hervi, ada beberapa mitos sebenarnya di dalam TTM ini. Ada yang bilang, ini nyambung dengan yang Ko Hervi bilang tadi di awal ya. Ada yang bilang bahwa TTM itu sebagai satu perjalanan untuk saya bisa move on. Jadi itu seperti satu perjalanan untuk saya bisa move on. Atau ada yang bilang bahwa TTM itu satu obat pelipur lara. TTM hanya mencari sensasi. Ya kan sama-sama nyaman begitu. Lalu kemudian ya dia juga nggak ada risih dan lain sebagainya. Atau ada yang mengatakan bahwa TTM itu nggak bakal bikin sakit hati lah. Kan kami itu ya hanya sekedarnya dan lain sebagainya. TTM lebih baik daripada hubungan tanpa status. Wah, ada yang sampai mengatakan seperti itu. Nah, ini semua mitos yang sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak benar. Nah, maka dari itu kita harus bahas kan kenapa TTM nggak boleh. Tadi sudah dibahas sedikit, ya kan? Maka TTM itu nggak boleh ada 4 hal, Ko Hervi. Dan juga bagi teman-teman. Yang pertama, omong kosong bila TTM itu, atau ada yang bilang bahwa TTM itu sama sekali nggak melibatkan perasaan. Nggak, itu omong kosong, begitu ya. TTM dalam level yang paling sedikit pun, itu juga akan tetap melibatkan emosi atau perasaan kedua belah pihak tersebut. Dan lebih lanjut, TTM itu bisa membuat seseorang atau kedua belah pihak itu saling tergantung emosinya. Lalu kemudian yang kedua, TTM itu tidak boleh karena itu mengaburkan batas pertemanan atau pacar atau pasangan bagi yang sudah menikah, begitu ya. Jangan pikir yang menikah itu nggak bisa TTM. Banyak. Yang selingkuh, kalau teman-teman lihat, di Palembang beberapa bulan lalu, Ko Hervi, ada berita PNS selingkuh. Gitu. Sama siapa? Teman kantornya. Teman kantor. Dimulai dari mana? Sebuah pertemanan. Dan jatuh cintanya di tempat kerjanya. Begitu. Nah, ini kan dimulai dari sebuah relasi yang biasa sebenarnya. TTM bisa terjadi kepada siapa aja. Jadi bukan hanya di dalam kehidupan kita sebagai anak muda yang belum punya pacar, masih jomblo, atau yang sudah punya pacar, atau yang menikah, bisa. Nah, ini jadi sesuatu hal yang harus kita perhatikan baik-baik, gitu ya. Yang ketiga, TTM itu nggak boleh karena sangat bisa menjerumuskan seseorang ke tindakan negatif, penyimpangan yang lebih parah. Misalnya yang tadi udah disebutkan, yaitu seks bebas tadi, gitu ya. Dan yang paling penting, alasan keempat kenapa TTM nggak boleh, karena itu melanggar kebenaran atau kaidah firman Tuhan yang kita percaya. Nah, kurang lebih kayak gitu, Ko Hervi. Oke, teman-teman silakan kalau ada teman-teman mau bertanya boleh persiapkan ya. Sebelum saya memberikan teman-teman untuk bertanya,
saya mau bertanya nih. Tadi katakan memang ATM itu nggak boleh. Kira-kira ada dasar Alkitabnya nggak? Oke. Dasar Alkitabnya ada, Ko Hervi. Dan karena TTM ini sebenarnya pembahasan yang cukup panjang, kita punya berapa waktu, Ko Hervi? 1 jam. Tapi kita habisnya ada Q&A. Ya. Kirain 2 jam, Ko Hervi. Nggak ya? Nah, yang pertama teman-teman sekalian, kita mesti paham dulu apa yang Alkitab katakan mengenai prinsip pertemanan. Kalau misalkan kita nggak clear soal konsep Alkitab tentang pertemanan, ini pertemanan yang umum ya teman-teman sekalian, karena di Alkitab itu tentu tidak ada yang spesifik berbicara soal TTM begitu. Jadi kita bahas dulu mengenai prinsip umum tentang pertemanan yang Alkitab katakan. Ada banyak sekali, tetapi saya hanya akan berikan atau bahas 3 malam hari ini. Yang pertama di dalam Amsal 18 ayat yang ke-24. Di sana Alkitab mengatakan berbicara tentang teman rasa saudara. Wah, gitu ya. Di sana ditulis ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Jadi Alkitab menggambarkan bahwa ada teman yang jahat, ada teman yang baik. Singkatnya seperti itu. Dan di dalam bagian ini Alkitab mengatakan bahwa sebagai seorang teman, kita itu ada satu ikatan begitu ya. Ikatan yang ditulis adalah ikatan semacam persaudaraan begitu. Jadi di mana saudara itu saling melindungi ya. Kita udah tahu bersama lah ya. Saling melindungi, saling menopang, saling membantu dan lain sebagainya. Contoh yang paling nyata dari prinsip ini adalah relasi Paulus bersama dengan Priscilla di dalam Kisah Para Rasul 18. Priscilla punya suami juga, Aquila namanya. Nah, mereka ini satu tim pelayanan, dikatakan seperti itu. Nah, jadi relasi pertemanan di antara mereka itu baik, semacam saudara. Paulus tinggal di rumah mereka, artinya berbagi kepemilikan rumah, berbagi mungkin makanan, saling mendoakan dan lain sebagainya. Rekan di dalam pelayanan. Lalu kemudian yang kedua prinsipnya, yang Alkitab katakan bahwa teman itu membantu di dalam masa sukar, bukan cari kesempatan dalam kesukaran. Itu berbeda. Amsal 17 ayat yang ke-17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang teman membantu di dalam masa sukar. Nanti kita akan lihat contoh yang lebih spesifik lagi begitu mengenai Daud. Lalu kemudian yang ketiga itu mengenai teman itu memiliki unsur kerukunan dan kekudusan yang ada di dalamnya. Kita ambil di dalam Mazmur 133 ayat yang pertama. Di sana dituliskan nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, teman-teman sekalian, ayat ini memang banyak ditafsir untuk dibawakan di dalam khotbah komunitas atau kerukunan gereja dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita pelajari lebih dalam lagi teman-teman sekalian, konteks jauhnya bahwa kerukunan yang terjadi di dalam bangsa Israel itu tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan kekudusan Allah. Jadi kerukunan di antara pertemanan yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel dan juga kita, Israel zaman kini, itu nggak bisa dilepas dari prinsip kekudusan daripada Allah. Salah satu contohnya adalah teman-teman sekalian, kisah Amnon dan Tamar. Tentu ini tidak contoh yang pas sekali, tetapi ini mendekati. Mereka sebenarnya saudara di dalam 2 Samuel pasal yang ke-13. Dan kemudian dari contoh Amnon dan Tamar ini, kita lihat beberapa pasal mundur ke belakangnya berkaitan juga dengan dosa Daud, Batsheba, dan juga Uria, yaitu di 2 Samuel 11. Nah, teman-teman sekalian yang menarik, mungkin kita sering baca Daud, ya oke, selingkuh dengan siapa? Batsheba. Tapi teman-teman perhatikan, relasi antara Daud dan Uria pada saat itu adalah teman di medan perang. Uria memang bawahannya Daud. Tetapi mereka, kalau kita lihat secara spesifik, juga mereka berteman, begitu teman-teman sekalian ya. Nah, di dalam bagian ini yang sudah kita lihat, Uria partner daripada Daud. Tetapi kemudian Daud menggunakan kekuasaannya untuk mengambil istri orang. Dan kita lihat di akhir dari kisah mereka ini bukannya kebahagiaan, tetapi justru ditutup dengan kedukaan. Kenapa? Karena Tuhan gak suka dengan ketidakkudusan di dalam sebuah relasi. Makanya
jangan jadi orang ketiga, teman-teman sekalian. Itu nggak enak. Prinsipnya TTM itu bisa jadi adalah orang ketiga gitu ya. Jadi kalau misalkan lagi dalam pertemanan, lagi udah ada orang yang pacaran, tapi kemudian kita punya teman, tapi teman kita ini nggak tahu batasan, kita juga nggak tahu batasan, maka kita bisa jadi orang ketiga gitu. Nah, lalu kemudian itu mengenai prinsip pertemanannya, teman-teman sekalian ya. Jadi teman itu harusnya saling dukung, teman itu harusnya bisa menjaga atau tahu batasan relasinya, lalu menjadi teman di dalam kesukaran tadi, gitu ya. Lalu kemudian yang kedua yang kita lihat soal prinsip kekudusan, Ko Herfi. Di dalam relasi yang benar, dan Alkitab katakan bahwa kita itu sebagai umat Allah mesti menjaga kekudusan. Imamat 19 ayat yang kedua, di sana Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku, kata Tuhan, Allahmu adalah kudus. Kita lihat di dalam Markus 7 ayat yang ke-21, sebab dari dalam, yaitu dari hati, Alkitab katakan, Yesus katakan, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Garis bawahi kata percabulannya. Jadi soal kekudusan itu pertama, Alkitab katakan bahwa kita harus kudus karena Tuhan kita yang kita sembah di dalam Yesus Kristus juga adalah Allah yang kudus. Dan Yesus kemudian katakan kepada para murid dan orang-orang yang mengikut dia saat itu, dari dalam hati yang tidak kudus itu berbahaya. Karena dari dalam hati yang tidak dikuduskan itu, maka akan datang hasrat cabul itu. Gitu ya. Lalu di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-8, di sana firman Tuhan katakan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Kata yang dipakai Paulus di dalam bagian ini, jauhkanlah dirimu, itu memakai bahasa asli lari. Artinya Paulus mengatakan, atau minimal Paulus memahami kekudusan daripada Tuhan dan bahaya satu relasi yang tidak didasari oleh kekudusan Allah itu sendiri. Maka kemudian Paulus katakan, lari. Ini bukan kata yang main-main. Mendekati seseorang yang Paulus katakan, kalau berhadapan dengan percabulan, pornografi, dan lain sebagainya, itu yang lebih umum lagi, jauhkanlah dirimu, lari dari hal itu. Gitu. Bukan jalan, bukan pergi, lari malah. Artinya ini sesuatu hal yang sangat penting. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita tidak memahami prinsip pertemanan, prinsip kekudusan daripada Tuhan, maka TTM itu atau relasi pertemanan kita akan menjadi cikal bakal kumpul kebo. Wah, ini kan bahaya begitu ya. Dan kita tahu bersama bahwa prinsip ini sebenarnya sudah banyak sekali menjamur di dalam ekspresi seni yang tadi aku udah bilang gitu ya. Jadi bukan hanya soal nyanyi-nyanyian yang maknanya kurang atau mengarah ke sana, atau kemudian film dan lain sebagainya. Salah satu contoh yang paling nyata yang baru-baru terjadi di masa pandemi ini adalah salah satu YouTuber, Eric Olim. Lalu kemudian dia punya teman namanya Listi. Listi ini adalah pemain dari EVOS ya, kalau nggak salah ya, Mobile Legend. Kalau teman-teman yang suka main Mobile Legend, nah itu pasti tahu Listi. Dia salah satu ikonnya begitu ya. Ternyata mereka ini, tanda kutip, TTM yang sudah di luar batas lah. Eric Olim ini sebenarnya dia punya pacar, adiknya Just No Limit, namanya Jessica. Tapi kemudian si Listi ini suka nginep di tempatnya Eric Olim gitu. Dan akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, teman-teman sekalian. Akhirnya relasi mereka hancur, begitu ya. Hancur dari pekerjaan, hancur relasi pertemanan mereka, dan lain sebagainya. Nah, ini berbahaya gitu ya, salah satu dari TTM. Dan yang terakhir yang perlu diperhatikan soal perbedaan orientasi antara teman, pacar, dan juga suami istri atau menjadi pasangan hidup gitu ya. Perbedaan orientasi maksud saya itu di dalam beberapa dimensi, Ko Herfi. Misalkan dari segi tujuan. Nah, kita berteman tujuannya itu ya untuk menambah jangkauan relasi kita gitu ya. Kalau pacar mungkin udah lebih mengarah tujuannya adalah untuk pernikahan begitu. Ya suami istri yaitu ya sudah untuk menjalin bahtera rumah tangga sesuai dengan yang Allah inginkan. Soal pendekatan,
seorang teman ya dekat sebatas teman begitu ya. Nanti aku jelaskan sedikit begitu. Kalau sudah pacar itu pasti lebih eksklusif lagi. Lalu kemudian suami istri lain lagi. Soal kebergantungan emosi, teman itu ya mungkin hanya standar. Pacar mungkin sudah di next step lagi. Suami istri lebih lagi. Soal tahapan pengenalan, nah ini juga menjadi sesuatu hal yang berbeda tentunya antara teman, antara pacar dan juga pasangan suami istri. Nah, aku bahas sedikit soal beda teman sama pacar, gitu ya. Boleh, Ko Herfi? Ya. Oke. Ya, Kayaknya aku terus gak kasih kesempatan Ko Herfi. Ada apa? Lanjut. Oke. Beda teman sama pacar. Yang pertama, pacar itu punya cakupan perkenalan yang lebih spesial. Dalam arti, seorang pacar tentu yang tadi sudah dijelaskan, orientasinya itu menuju ke pernikahan. Gitu ya. Jadi, pacar itu bukan hanya sekedar cari sensasi atau sekedar ya menikmati masa muda lah begitu. Bukan ya, teman-teman ya. Di dalam kekristenan kita pacaran orientasinya jelas, yaitu untuk orientasinya ke pernikahan yang kudus tadi. Perkenalan yang dimaksud itu bukan perkenalan fisik, tetapi perkenalan karakter. Nah, ini sekaligus tips dan juga sekaligus teguran bagi anak muda yang berpikir bahwa pacaran itu adalah kesempatan untuk mengenal fisik seseorang. Nah, khususnya ini yang cowok-cowok nih, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, pacaran itu bukan mengenal fisik, tetapi mengenal karakter. Itu yang Tuhan inginkan. Lalu kemudian yang kedua, pacar itu punya bahasa komunikasi yang lebih eksklusif jika dibandingkan dengan seorang teman. Maksudnya begini, di dalam pacar mungkin kita punya bahasa komunikasi sayang atau ekspresi sayang yang sendiri-sendiri begitu ya. Kita bisa pakai kata baby lah, lalu kemudian kita bisa panggil sayang. Nah, itu kan sudah eksklusif begitu. Jadi komunikasi yang lebih eksklusif antara pacar dibandingkan dengan teman gitu. Kalau teman bisa panggil sayang, lalu bedanya dengan pacar apa? Gitu. Nah, ini soal batasan lagi ya, sekali lagi teman-teman sekalian. Lalu kemudian yang ketiga, pacar itu memiliki bentuk perhatian yang tentunya berbeda atau minimal bisa dibedakan dari sekedar teman. Coba teman-teman bayangin, masa kita bisa atau pacar kita lebih perhatian ke teman ketimbang ke kita? Tidak mungkin, gitu ya. Harusnya kita bisa bedakan bentuk perhatian kita. Dalam arti mungkin lebih intens atau mungkin lebih berbeda dari yang kita tampilkan ke orang lain. Okay. Kalau sama, itu justru menjadi sesuatu hal yang berbahaya atau mesti kita evaluasi. Yang sulit adalah beda sahabat sama pacar apa. Kadang-kala kan kita bilang, sahabat itu udah deket sekali begitu. Aku punya teman, misalkan teman-teman cewek, aku udah punya sahabat itu cowok, udah sejak dari TK begitu, atau sejak dari inkubator itu kayaknya udah berdampingan gitu, pas bayi gitu ya. Nah, lalu kemudian aku itu banyak cerita sama dia dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman ada yang berpikir seperti itu. Nah, sebenarnya soal sahabat ini agak mirip dengan pertemanan tadi, tetapi pada intinya sahabat itu punya peran untuk mendukung jalinan spesial di antara kita. Misalkan nih, Ko Herfi punya sahabat misalkan sahabat baik lawan jenis begitu. Lalu kemudian terjadi permasalahan misalkan di dalam relasi Ko Herfi begitu dengan pacar Ko Herfi. Ko Herfi mungkin bisa jadi cerita dengan sahabat wanita gitu. Walaupun sebenarnya disarankan tidak seperti itu gitu. Karena itu bisa jadi rusak sebenarnya. Tapi it's okay lah. Kita kasih plot misalkan seperti itu. Oke, ceritalah terbuka Ko Herfi kan, minta pendapat. Nah, si cewek yang menjadi sahabat Ko Herfi harus memahami batasan dulu, gitu. Oke, dia mengatakan itu sebagai seorang sahabat, dan gue berlaku sebagai sahabat. Ko Herfi juga waktu cerita harus clear dulu, gitu. Clear dulu batasannya. Saya berbicara karena sebagai seorang sahabat. Yang jadi permasalahan, batasan itu tidak clear antara si pencerita dan orang yang mendapatkan cerita itu. Dan kemudian mulailah timbul benih-benih. Nah, benih-benih ini yang kemudian menjadi permasalahannya, gitu ya.
Yang perlu diperhatikan adalah ketika sahabat menjadi orang ketiga dalam relasi, itu yang menjadi persoalan. Itu menjadi akar-akar dari TTM. Baik. Itulah. Baik. Terima kasih Daniel untuk pemaparannya yang sangat panjang dan jelas ya. Jadi kata untung jelas kok Hervi. Ya, panjang dan tidak jelas ini kan jadi ngeri aku dengernya. Ya, panjang dan jelas dalam arti kan tadi sudah dipanjang lebarkan. Ya memang ini complicated ya. Sebenarnya kalau dibahas lebih lanjut nih ada banyak hal yang bisa dibahas ya. Teman-teman silakan mau bertanya atau ada yang mau sharing juga tentang friend zone yang teman-teman alami. Ya, saya hanya mau klarifikasi aja. Jadi sebenarnya boleh nggak sih ya kita ini udah berpacaran punya sahabat baik terus kita cerita tentang masalah-masalah pacaran kita sama orang itu? Boleh nggak sih sebenarnya? Tadi kan ya kata Kodan Daniel agak bilang oke, tapi bolehlah gitu. Tapi sebenarnya gimana ya? Aku tidak sarankan sih punya sahabat ya. Hah? Aku tidak sarankan. Ya. Ya. Itu. Terkecuali kedua belah pihak itu memahami perannya masing-masing. Dan berceritalah bukan di tempat yang tertutup. Atau minimal ada orang yang kita ajak yang juga adalah teman kita ya untuk nimbrung bersama gitu. Kalaupun itu nggak ada, ya lakukan di tempat umum. Dan harus paham batasan itu. Kalau nggak bisa dia masuk ke sana. Baik. Teman-teman ada pertanyaan silakan mau bertanya sama Bang Deko Daniel ya. Dan mau tanya Dan. Ini kan konteksnya tadi kan pacaran nih. Ya. Udah menikah, TTM dan lain sebagainya. Nah, mungkin juga pemuda-pemuda di sini kan ada dalam masa mereka mungkin belum berpacaran. Tapi mereka punya sahabat. Terjebak dalam friend zone tuh udah gini. Ini sahabat baik. Gue ada perasaan sama dia. Ya, dia juga memperlakukan aku kayaknya baik banget. Kayak gue tempat curhat, ya bahkan memberikan perhatian ya. Tapi dia cuma nganggap gue teman atau sebatas sahabat. Ini gimana ini ya? Perasaan yang harus benarnya itu seperti apa? Dianya ini ya sudah punya pacar? Belum. Berarti dua-duanya jomblo ya kok ya? Jadi ini sahabat, benar-benar sahabat. Tapi mungkin dalam komunitas ya. Dalam komunitas mereka bersahabat, ya sering jalan bareng ya. Sebenarnya sang cowok atau ceweknya mungkin punya benih cinta. Tapi nggak berani ungkapin, takut merusak persahabatan. Atau pernah ngungkapin, terus tapi dia bilang gue cuma anggap lu teman ya. Gue cuma anggap lu sahabat. Nah itu gimana tuh? Ya perasaan itu mau nggak mau harus diungkapin kok. Kalau menurutku ya harus diungkapin. Itu ibarat maaf kata kayak kentut, ditahan sakit, dikeluarin kok rasanya malu gitu ya. Tapi mau nggak mau kalau menurutku itu harus dikatakan. Dalam arti nggak ada salahnya sih, maksudnya kita menyatakan perasaan kita secara jujur ke orang tersebut. Gitu. Ya kalau yang cowok ya nyatakan ke wanita, it's okay, kita gentle kan. Minimal kita aku nyatakan kalau soal keputusannya dan tidak, ya sudahlah gitu. Maksudnya kita jangan pikirin ke arah sana. Kita nyatakan aja. Daripada dipendam terus. Nah, itu nggak tahu ya, terserah dia mau nolak kita atau enggak, terserah dia lah ya. Tapi yang baik mungkin kita ungkapin ya. Kecuali dia memang masih jomblo ya. Kalau dia sudah punya pacar sama orang lain sih ya lebih baik kita padamkan perasaan itu. Ya. Buang, bukan padamkan kok. Padam bisa jadi muncul lagi. Buang. Oh gitu ya? Iya. Buang ya? Oke. Buang. Nah, sekarang sebaliknya. Kalau ini tadi ada yang bertanya ya, lewat Q&A, tanya gini. Nah, bagaimana cara untuk membatasi sahabat itu agar sahabat itu tidak terbawa perasaan dengan kita? Jadi, bukan kita yang punya perasaan, tapi orang itu yang punya perasaan sama kita. Dan ini memang sahabat baik kita.
Oke. Yang gimana tuh? Ya pertama kita bilang, misalkan ada yang cerita nih gitu kan, lawan jenis dia beda. Dia ngungkapin perasaannya. Ya, perjelas aja di awal komunikasi. Oke. Lu ngomongin kita sebagai sahabat ya. Nah itu minimal kita sudah tetapkan batas gitu. Di dalam relasi percakapan itu. Kalau dia mau curhat ya, oh tunggu, lu mau curhat tentang apa nih gitu. Ya kalau soal ya kehidupan sehari-hari nggak apa-apa. Kadangkala yang jadi sulit kalau si orang tersebut dia sharing tentang kehidupan pacarannya atau relasi dia bersama dengan pacar. Nah itu menjadi susah gitu. Lebih baik sarankan dia untuk ngobrol mungkin dengan teman cowoknya dia atau teman ceweknya dia gitu. Oke. Jadi tapi kan itu sahabat kun Zidan. Oke. Ini kan sahabat tuh yang kedua, jadi ya memang harus terus dijadikan satu tema khusus selama 1 bulan di Komisi Pemuda Kohervi mengenai konsep pertemanan yang benar. Jadi itu nempel kan? Iya. Nah, tapi ya kurang lebih gitu. Jadi tetapkan batasan dalam arti ketika ngomong itu kita juga sudah memahami gitu, memahami peran kita, dan ketika kita memberi masukan, ya sebisa mungkin jangan masukkan maksudnya perasaan kita gitu pas lagi ngobrol. Kita bukan fokus pada apa yang dia obrolin dan masalah, malah kita waduh lama-lama gue lihat kok rasanya indah juga ya gitu. Jangan gitu. Oke. Nah oke. Sekarang ada pertanyaan nih. Tadi Kak Daniel ada singgung hubungan tanpa status. Apakah beda dengan friendzone? Ya, hubungan tanpa status ya. Oke. Apakah beda sama dengan friendzone? Karena begini. TTM itu. Waktu di tahun 2014, seingat Ko Daniel itu sempat ada satu viral ya, yang viral soal HTS, istilah HTS, hubungan tanpa status. Jadi di tahun itu ada orang yang kemudian beranggapan bahwa TTM itu ya sedikit lebih baik lah dari hubungan tanpa status. Karena orang tersebut menganggap bahwa TTM itu termasuk status. Kalau di Facebook, kita kenal status kita itu single, atau kemudian in relationship, complicated. Tahu Ko Daniel sih ada 3 itu. Nah, ada orang yang menganggap bahwa TTM itu termasuk status gitu. Jadi itu patut maksudnya lulus verifikasi lah begitu. Nah padahal enggak. Ini penyimpangan kalau yang tadi aku bilang kan. Sesuatu hal yang seharusnya tidak bertumbuh di tempatnya TTM. Dan sama kacaunya. Hubungan tanpa status tapi sudah mulai sayang-sayangan, mungkin sudah bilang dengan panggilan-panggilan yang eksklusif yang tadi aku jelaskan, tapi kemudian nggak pernah diseriusin. Salah langkah juga. Nah kalau bagaimana udah terjebak nih, aduh memang ya kita udah berteman, teman kuliah, teman kerja, terus tiba-tiba kayaknya dia udah mulai ada perhatian sama kita, tapi kita awalnya anggapnya biasa, tapi lama-lama kok kayaknya kita suka sama dia, terus jalani, tapi kayaknya masing-masing bilang gua udah punya pacar ya, dia juga gua udah punya pacar ya. Nah itu gimana ya? Jadi kan memang udah punya status pacar, tapi hubungan dia di tempat kerja sering temu, di kuliah sering ketemu, tapi ada perasaan itu. Nah, bagusnya gimana? Kan masih pacaran dong, harus berani dong. Kalau memang suka sama suka, apakah pacarnya sama-sama diputusin, yuk kita jalinan aja. Gimana tuh? Wah, ini saran Kohervi kalau kayak gini, aku enggak. Nah, misalnya kayak gitu gimana? Oh, nah pertama kali itu harus doa dulu. Soal perasaan ini, kadang-kala cinta itu buat buta. Itu lagu Dewa 19 dulu itu populer karena itu, cinta buta. Nah, maka dari itu harus betul-betul bawa di dalam doa, paham dulu prinsip yang benar mengenai kekudusan dalam relasi dan prinsip pertemanan tadi, dan tentang batas-batas tadi. Nah, setelah itu clear, jadi dimulai dari diri kita sendiri dulu nih. Jadi kita mengakhiri TTM ini bukan karena Ko Daniel atau Kohervi, bukan, atau karena siapalah begitu, bukan.
tetapi kita ingin mengakhirinya dan memulai sesuatu yang benar itu karena firman Tuhan yang katakan seperti itu. Nah, setelah dimulai dari diri kita sendiri yang paham, kita punya satu will, kehendak untuk mengakhirinya, lalu kemudian lakukan. Artinya kita ngomong sama orang itu, gentleman. Kalau yang cowok harus gentleman ya, bilang maaf sebelumnya, tapi kelihatannya saya nggak mau lagi menggunakan mungkin kalimat-kalimat yang romantis, atau mungkin maafin aku yang dulu sempat gombalin kamu, sampai akhirnya sama-sama ketergantungan emosi satu dengan yang lain. Katakan itu, dan kemudian lakukanlah perkataan itu sesuai dengan yang tadi sudah kita katakan ke dia. Gitu. Jadi bukan hanya ngatain, tapi kita juga lakukan sesuai prinsip itu. Kedua belah pihak harus memahami. Nah, tapi untuk next step-nya, Ko Hervi, biasanya salah satu pihak belum rela, atau dalam kasus lain ada yang nggak senang, maka relasi kemudian jadi menjauh masih nggak apa-apa, jadi masalah gitu ya. Nah, itu harus berani ambil konsekuensi itu. Kalaupun kalian menemukan cocok dengan mungkin teman yang tadi itulah, sama-sama udah pacar tapi kemudian kok rasanya kalian cocok gitu ya. Nah, prosesnya harus berakhir dulu, ambil sahabat dulu lah kali ya. Jangan langsung, kalau langsung kan berarti artinya memang sudah ada intensi untuk seperti itu, kayak Daud tadi. Selingkuh. Sama kayak 1 Korintus juga. Dari hati timbul kejahatan dan termasuk percabulan tadi. Artinya hati kita yang tetap gak beres juga gitu. Jadi selesaikan dulu itu, lalu kemudian doa lagi sama Tuhan, doa terus supaya hati kita dikuduskan. Karena kita nggak rentan dengan dosa, teman-teman sekalian gitu. Kadangkala kenyamanan relasi, kadangkala gini, satu istilah yang aku suka itu, rumput tetangga lebih hijau. Enggak, jangan pakai prinsip itu gitu ya. Gitu. Nah, itu sama sekali enggak diperkenan Tuhan lah. Kurang lebih gitu, Pak Hervi. Nah, ada pertanyaan ya, agak di luar konteks, tapi dia ingin tanya nih, wajib gak sih kita harus melalui proses pacaran sebelum menikah? Pacaran sebelum menikah ya? Wajib gak sih harus ada proses itu? Tujuan pacaran itu apa sebenarnya? Pacaran dalam kekristenan tentu bukan hanya sekedar happy-happy atau having fun. Tujuan pacaran di dalam kekristenan adalah orientasi untuk mengenal karakter seseorang, mengenal imannya dia, mengenal bagaimana sikap kehidupan, pokoknya tentang karakter, sehingga cocok dan kemudian kita mantep untuk mengarungi bahtera kehidupan ini bersama-sama, bahtera keluarga ini bersama-sama. Jadi apakah dibilang perlu tidak perlu? Ya jawabannya ya bisa dibilang perlu tidak perlu juga, begitu. Proses pertemanan kita kalau udah dekat, bagusnya tetapkan itu sebagai pacaran. Artinya ketika kita pacaran, kita tanda kutip membuat sebuah deklarasi. Deklarasi kayaknya terlalu itu ya. Maksudnya minimal orang lain itu tahu kalau kita in relationship gitu. Yang aneh itu dari teman lompat langsung nikah. Ini ada tanda tanya ini gitu. Apalagi kita di budaya timur ini dan budaya kepo plus 62 ini kan ngeri sedap gitu ya. Jadi mau tidak mau kalau menurutku tetap lewati proses anak tangga itu, sesuai anak tangga. Jadi dari teman, kalau kita rasa dari tentu perkenalan di teman itu sudah cukup tahu lah ya begitu. Oh rasanya oke lah, aku kepengen relasi lebih mendalam, ya tetapkan jadi pacar, ditembak dong ceweknya gitu, jadikan pacar, minimal orang lain tahu gitu. Nah baru next step, kurang lebih gitu Kak Hervi. Baik, pertanyaan terakhir ya, karena kita waktunya sudah hampir habis. Aduh, gimana ya, masih sayang banget ya, kita ngobrolnya sampai tengah malam nih. Ya, dan gimana ya kalau tadi kan katakan berteman dulu, abis itu kan ke pacaran. Nah sering kali yang ditemukan di kalangan pemuda adalah
gue udah nyaman berteman sama dia, udah nyaman bersahabat sama dia. Memang sih ada perasaan sama dia. Tapi kalau misalnya gue nyatain, terus dia enggak, nanti dia menjauh dari gue. Terus persahabatan kami jadi nggak bisa dong. Karena kami, ya sahabat itu yang terpenting lah gitu loh. Jadi kayaknya cari pacar dengan sahabat kayaknya nggak enak, nanti berubah gitu loh. Itu gimana tuh? Ini terakhir ya. Nah ini ya kembali ke pilihan masing-masing. Kalau yang terakhir ini kan kayak yang pertanyaan di awal tadi, Ko Herfi. Itu ya tergantung lah ya. Kalau teman-teman mau nyatakan, aku saranin sekali lagi lebih baik dinyatakan aja. Menurutku dinyatakan aja. Gitu. Soal dia terima atau enggak, atau soal pertemanan ini nantinya jadi canggung, ya pasti canggung lah. Karena kan kita ngomong gitu. Tapi oke, kita fair gitu. Kalau misalkan kamu enggak, ya sudah gitu. Dan tetap ya kita nyatakan perhatian sesuai dengan itu, Pak Herfi. Ya sahabat tadi. Nah, ada satu pertanyaan masuk. Jawab dengan singkatnya, Dina. Kalau misalnya dalam pacaran, kita dapat pacaran, terus kita akhirnya menemukan ternyata ada sahabat kita atau teman kita lebih baik dari pacar kita ini, dan kita udah terlanjur pacaran nih. Ya udah dong, boleh dong kita cut pacaran kita itu ya. Ya. Tadi kan katanya harus berdoa, tapi kan memang udah dekat, udah kayak pacaran. Masa sih harus ada kayak sahabat gitu lagi, berhenti sejenak ya? Karena memang daripada gua munafik selingkuh, mending gua putusin aja pacar nih sama teman gua atau sahabat gua yang lebih baik daripada gua, dari pacar gua. Itu gimana? Ya gini, kita nggak pernah dapat yang sempurna. Jadi tergantung tujuan kita pacaran apa sebenarnya. Maksudnya balik-balik ke sana lagi. Nggak bisa seenak itu ninggalin seseorang. Dan apalagi tadi cerita Ko Herfi langsung dengan sahabat kita tadi, itu kan balik-balik ke intensi. Maksudnya memang sudah ada terencana karena nyaman dengan relasi si dia gitu, dengan si dia. Nah ini nggak gampang-gampang juga. Tapi aku saranin perbanyaklah waktu untuk mengenal sebelum masuk ke tahap pacaran dan sebelum masuk ke tahap pernikahan. Gitu. Ya. Baik, berteman banyak-banyak ya. Sahabat. Buka mata lebar-lebar, baik. Ya. Nanti bisa justru ketika ketemu dengan sahabat, dia udah kenal kita kenal dia, justru lebih baik ya kalau berpacaran ya. Benar nggak sih? Kalau yang pertanyaan tadi, kalau sahabatnya sudah lebih baik, sahabat berarti sudah agak lama dia ini, sudah lama. Asumsinya begitu. Ya, tapi dia akhirnya sama sahabat, ketemu dengan teman sekolah, ya itulah dia. Mungkin karena sungkan dengan sahabat, kadang-kala rusak ya. Ya relasinya lagi baik-baik nggak? Takutnya dia kayak gitu gara-gara relasi nggak bagus. Kan banyak tuh di film-film seperti itu tuh. Ya. Waduh, bersahabat, terus tiba-tiba ya film Korea ya mungkin ya. Ya. Terus pacaran sama ini, terus ternyata baru sadar cinta sejatinya adalah sahabat dia. Ada film Thailand, aku baru nonton kemarin. Judulnya gitu ya. Friend and Boyfriend apa ya? Friend Boyfriend. Nanti aku sharing lah. Aku kasih ke Ko Herfi aja. Itu nonton. Boleh. Ya, oke lah. Jadi kayak gitu ya. Waduh, banyak ada yang film-film kayak gitu juga. Jadi akhirnya membuat orang jadi galau. Ya. Jadi saran dari Daniel tadi, buka mata lebar-lebar ya, termasuk sahabat buka mata lebar-lebar. Kalau nggak ada perasaan, ya lebih baik ungkapin. Jangan dipendam-pendam. Soal canggung atau enggaknya itu urusan belakangan kan. Ya pasti akan lewati tahap itu, memang sudah wajar. Ya. Dorongan pada malam hari ini, ya bagi yang belum punya pacar ya. Kalau udah punya pacar jangan ya. Belum punya pacar, memang kalau lu suka, ya sampaikan aja sama temanmu, sama sahabatmu, supaya kamu tidak terjebak dalam friend zone. Ya. Begitu ya. Dan tambahan juga Ko Herfi. Kadang-kala kan kalau pemuda ini nanti kita misalkan nyatakan perasaan secara eksklusif dengan si dia gitu.
si cewek ini kemudian cerita ke teman-temannya ini juga dekat dengan orang yang suka ini sebenarnya. Lalu di komunitas itu kadang suka dibully. Nah, jangan. Atau jadinya di bahan bercandaan. Teman-teman cowok atau teman-teman cewek sama aja. Jangan gitu. Nah, ini kita butuh komunitas yang terbuka, oke, tapi jangan jadi membuat tidak nyaman seperti itu. Nah, apalagi di dalam komisi pemuda itu malah membuat pemuda-pemudi kita jadinya gak nyaman di komunitas dan akhirnya keluar gitu. Jangan juga. Oke, Dan 1 menit closing statement untuk malam hari ini tentang tema friendzone. Closing statement, aku udah siapin Ko Herfi. TTM itu awalnya bergetar, tapi berakhir jadi getir. Awal getar, akhir getir. Bergetar kan? Kayaknya nyaman. Tapi berakhir pahit juga Ko Herfi. Lebih baik jangan. Oke.